Berhenti maksa orang buat suka sama kamu. Nah, ini cara biar kamu tetap tenang, meskipun dikelilingi orang yang paling toksik sekalipun. Aku mau kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih kamu bangun pagi dengan mood yang udah oke banget, siap buat produktif? Tiba-tiba ada satu orang, bisa temen, rekan kerja, atau bahkan orang nggak dikenal di kolom komentar, ngomong sesuatu yang nyelekit. Terus, boom. Satu kalimat pendek itu langsung ngerusak seluruh sisa harimu. Kamu jadi kepikiran, overthinking pas mau tidur, bahkan sampai ngerasa nggak berharga. Capek banget kan? Kalau itu sering kamu alami, aku mau kasih tahu sesuatu yang mungkin agak pahit, tapi penting. Kamu baper dan hancur bukan karena omongan mereka benar, tapi karena kamu tanpa sadar baru aja nyerahin remote kontrol kebahagiaanmu ke tangan mereka. Bayangin, mental kamu itu kayak TV yang lagi muterin film yang tenang dan damai. Tapi remote-nya kamu taruh di meja dan bisa diambil siapa aja. Begitu ada orang toksik datang, mereka dengan gampang pencet tombol marah, sedih, atau nggak percaya diri. Dan kamu langsung berubah sesuai kemauan mereka. Kamu jadi boneka perasaan orang lain. Nah, video ini adalah panduan buat kamu ngambil kembali remote control itu. Kita nggak akan belajar cara ngebela diri atau balas dendam, karena itu cuma buang-buang energi. Kita bakal pakai prinsip stoikisme, sebuah filosofi kuno yang super praktis buat ngebangun dinding mental yang tebal. Jadi, biar ke depannya, mau orang ngomong sekasar apapun, itu cuma bakal jadi suara berisik di luar rumah yang nggak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kamu. Yuk, kita mulai dari langkah pertama buat memahami apa yang sebenarnya bisa kamu kontrol. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa ya satu kalimat pendek dari orang lain bisa bikin kamu nggak bisa tidur semalaman? Padahal kalau dipikir lagi pakai logika, itu cuma sekedar getaran suara atau cuma ketikan di layar HP kamu. Secara psikologis, kita memang punya kebutuhan dasar untuk diterima oleh lingkungan. Dulu banget, kalau kita dikucilkan dari kelompok, itu artinya ancaman buat kelangsungan hidup kita. Jadi ya wajar banget kalau kamu merasa sakit atau terancam saat ada orang yang meremehkanmu. Tapi ada satu konsep stoikisme yang mau aku bagi, dan ini beneran bisa mengubah cara kamu melihat hidup. Rasa sakit itu sebenarnya bukan muncul dari apa yang mereka katakan, tapi dari penilaian atau interpretasi kamu sendiri terhadap ucapan itu. Epictetus pernah bilang, manusia itu nggak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tapi oleh cara mereka memandang hal tersebut. Coba deh bayangin, kalau ada orang asing di jalan tiba-tiba manggil kamu gajah. Apa kamu bakal marah? Mungkin enggak kan? Kamu justru bakal bingung atau malah ketawa, karena kamu tahu jelas kamu bukan gajah. Kamu nggak kasih izin ke kata-kata itu untuk masuk ke hati, karena kamu nggak setuju sama isinya. Nah, masalahnya pas ada orang bilang kamu nggak berguna atau lamban, kamu malah marah. Kenapa? Karena secara nggak sadar, kamu setuju dengan penilaian mereka. Kamu seolah-olah memberikan stempel benar pada hinaan itu. Saat kamu marah, artinya kamu memberikan izin dan setuju untuk disakiti oleh mereka. Kamu menyerahkan kunci kebahagiaan kamu ke tangan orang yang bahkan mungkin gak peduli sama kamu. Jadi, aku mau ajak kamu melihat bahwa opini orang lain itu sebenarnya cuma ibarat angin lalu. Angin gak punya power apa-apa untuk merobohkan rumah kamu. Kecuali kalau kamu sendiri yang membiarkan pintu dan jendela terbuka lebar, sehingga angin itu bisa masuk dan mengacak-ngacak isi rumahmu. Jadi, kuncinya bukan di mulut mereka, tapi di kendali pikiran kamu sendiri. Nah, setelah kita paham kalau sumber masalahnya ada di penilaian kita, sekarang pertanyaannya, gimana cara praktisnya buat mulai memilah mana yang layak masuk ke pikiran dan mana yang harus langsung dibuang ke tempat sampah? Nah, buat menjawab itu, aku mau kenalin kamu sama satu konsep yang jadi senjata rahasia para filsuf stoik. Namanya dikotomi kendali. Kedengarannya emang agak serius ya? Tapi aslinya simple banget. Dan jujur, ini bakal jadi game changer buat kesehatan mental kamu. Coba, sekarang kamu bayangin hidup kamu itu dibagi jadi 2 lingkaran besar.
Lingkaran pertama adalah hal-hal yang ada di bawah kendali kamu 100%. Isinya apa aja? Pikiran kamu, niat kamu, nilai-nilai yang kamu pegang, usaha yang kamu keluarin. Dan yang paling krusial, gimana respon kamu terhadap sebuah kejadian. Terus ada lingkaran kedua. Nah, ini wilayah di luar kendali kamu. Isinya macam-macam, mulai dari omongan orang, cuaca, macet di jalan, masa lalu, sampai gimana perasaan orang lain ke kamu. Kamu sadar nggak sih, sumber rasa sakit hati atau baper yang sering kamu rasain itu muncul karena kamu sering banget naruh energi, harapan, dan kebahagiaan kamu di lingkaran kedua. Kamu maksa pengen ngatur apa yang orang lain pikirin tentang kamu. Padahal mau kamu jungkir balik jelasin pun, kalau orang mau nilai kamu buruk, ya itu hak mereka dan di luar kuasa kamu. Filosofi Stoik ngajarin kita satu hal simpel. Kamu bakal stres dan capek terus kalau mencoba mengendalikan hal yang enggak bisa diatur. Itu sama aja kayak kamu marah-marah ke langit karena hujan turun pas kamu mau pergi. Nggak guna kan? Hujannya tetap turun, tapi kamu yang rugi karena emosi sendiri. Punya mental baja itu artinya kamu mutusin buat tarik semua energi kamu dari lingkaran luar dan tumpahin 100% fokus kamu ke lingkaran dalam. Pas ada orang bilang kamu nggak mampu atau sok tahu, kamu tinggal sadar, mulut dia itu di luar kendali aku. Tapi apakah aku mau percaya sama omongan itu atau tetap fokus ngebuktiin lewat karya? Itu sepenuhnya kendali aku. Di titik ini, kamu nggak bakal gampang goyah lagi. Kamu jadi punya filter otomatis. Setiap ada hal toksik yang datang, kamu tinggal tanya ke diri sendiri. Ini di dalam kendali aku nggak? Kalau enggak ya udah, lepasin aja. Tapi aku tahu, teori emang kedengerannya gampang. Tapi prakteknya pas lagi dikritik habis-habisan, itu yang susah. Makanya, ada satu teknik visualisasi yang bisa bantu kamu tetap tenang, bahkan di situasi paling kacau sekalipun. Kamu mau tahu nggak gimana cara latihan mental biar nggak gampang kaget sama drama kehidupan? Nah, ini dia senjata yang udah aku janjiin tadi. Biar kamu nggak gampang kesulut emosi atau mendadak pengen nangis pas denger omongan pedas, aku mau ngenalin satu metode praktis yang namanya protokol STA. Anggap aja ini sistem keamanan di otak kamu. Jadi, setiap kali ada kata-kata toksik yang masuk, sistem ini otomatis aktif buat nyaring mana yang perlu dipikirin dan mana yang harus dibuang ke tempat sampah mental kamu. Langkah pertama, S. Stop. Begitu kamu dengar sesuatu yang gak enak, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah, ya gak ngapa-ngapain, berhenti dulu. Jangan langsung bales, jangan langsung bikin pembelaan, dan jangan langsung dimasukin ke hati. Kasih jeda 5 detik aja buat tarik napas. Kenapa? Biar bagian otak logis kamu punya waktu buat bangun, sebelum bagian emosional kamu keburu meledak. Langkah kedua, T. Think. Di sini, kamu mulai jadi detektif buat pikiranmu sendiri. Tanya ke diri kamu, ini fakta atau cuma opini? Misal ada yang nyeletuk, kamu tuh gak berguna banget ya. Coba deh cek faktanya. Apa bener kamu gak berguna? Enggak kan? Kamu masih bernapas, kamu masih berusaha, kamu punya value. Berarti omongan dia itu cuma opini, bukan fakta. Dan dalam prinsip Stoik, opini orang lain itu bukan urusan kamu. Itu cuma angin lalu yang gak punya kuasa apa-apa atas nilai diri kamu. Langkah ketiga, A. Act. Setelah kamu sadar kalau itu cuma opini sampah, pilih langkahmu. Pilih untuk tetap tenang. Katakan dalam hati atau kalau perlu bisikan ke diri sendiri. Kalimat sakti ini gak bisa menyakitiku, kecuali aku mengizinkannya. Kamu punya kendali penuh buat bilang enggak pada rasa sakit hati itu. Coba kita simulasiin ya. Bayangin kamu lagi dikritik habis-habisan sama atasan atau temen yang toksik. Dia bilang, kerjaan kamu berantakan. Kayaknya kamu emang gak bakat di sini. Biasanya kamu bakal langsung down atau ngerasa gagal kan? Tapi dengan protokol STA, kamu berhenti dulu 5 detik. Stop. Terus kamu mikir, apa bener aku gak bakat? Kemarin aku dapat pujian kok. Berarti ini cuma opini dia yang lagi emosi.
Penting untuk kamu pahami ya, punya mental baja itu bukan berarti kamu jadi robot yang gak punya perasaan. Bukan berarti kamu jadi orang dingin yang mati rasa, gak bisa sedih atau gak bisa marah. Sama sekali bukan itu. Justru, ketika kamu mulai mempraktekkan stoikisme, nah, kamu sebenarnya sedang membangun versi dirimu yang jauh lebih kuat. Kamu jadi pribadi yang punya kontrol penuh. Karena kebahagiaan kamu itu nggak lagi bergantung sama validasi atau omongan orang lain. Kamu jadi sadar kalau validasi mereka itu cuma noise. Cuma kebisingan yang sama sekali nggak punya pengaruh buat nilai diri kamu yang sebenarnya. Ingat ya, kamu adalah kapten dari kapalmu sendiri. Omongan orang yang toksik itu ibarat air laut yang mencoba masuk ke dalam kapalmu. Kalau kamu biarkan, air itu pelan-pelan bikin kapalmu bocor dan akhirnya tenggelam. Tapi selama kamu menutup rapat kebocoran itu dengan prinsip stoik, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol dan mengabaikan apa yang di luar kendalimu, kamu bakal tetap melaju dengan tenang, sekeras apapun ombak di luar sana. Aku yakin kamu bisa mulai praktekkan ini hari ini juga. Jadi saat ada orang yang mencoba memancing emosimu, tarik napas, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini layak mendapatkan energi saya? Kalau jawabannya tidak, lepas saja. Fokus balik ke hal-hal yang bisa kamu kerjakan saat ini, ke tujuan hidupmu dan ke hal-hal yang benar-benar bermakna buat kamu. Perjalanan melatih mental ini emang gak instan kan? Tapi kalau kamu konsisten, kamu bakal kaget melihat betapa tenangnya hidupmu nanti. Kalau kamu merasa video ini membantu kamu untuk jadi lebih tenang dan gak gampang baper lagi, jangan lupa untuk subscribe ke channel Gen Z. Share video ini ke orang-orang di sekitar kamu yang mungkin lagi butuh pengingat kalau mereka jauh lebih kuat dari apa yang orang lain katakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat membenahi cara pandangmu hari ini. Tetap fokus, tetap tenang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.